pertama, keperluan hidup, daruriyatul haya, necessity of life. Yang kedua, tujuan hidup, maqsadul haya, the purpose of life. Keperluan hidup adalah untuk menopang tujuan. Jangan sampai keperluan justru menghalang dari tujuan. Haji Lutfi falyatafaddal mazkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول عز وجل في بيوت أذن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الأحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول أيضا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في المراغما كثيرا وسعا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن أكثر الجهاد في طوبى لمن أكثر من ذكر الله فإنه بكل كلمة 70,000 حسنة. طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل من ذكر الله فإن له بكل كلمة 70,000 حسنة وكل حسنة 10 أضعاف وما عند الله من المزيد. قالوا النفقة يا رسول الله قال النفقة على قدر ذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para ulama, hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur pada Allah khususnya pada siang hari ini. Allah mudahkan kita untuk mengerjakan salat zuhur berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua perkara yang perlu kita pahami dalam kehidupan. Yang pertama, keperluan hidup, daruriyatul haya, necessity of life. Yang kedua, tujuan hidup, maqsadul haya, the purpose of life. Keperluan hidup adalah untuk menopang tujuan. Jangan sampai keperluan justru menghalang dari tujuan. Dalam Al-Quran Allah berjanji, kalau kita betul-betul ada perhatian kepada keperluan, kepada tujuan hidup kita, maka Allah telah memberikan garansi, memberikan jaminan, pasti keperluan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, keperluan hidup kita manusia ini ada 5. Pertama, makan dan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, rumah tempat tinggal. Baik kita membeli sewa, kontrak dan lain sebagainya. Yang penting kita ada tempat tinggal. Dan ini keperluan kita. Kemudian yang keempat, kendaraan. Baik itu mobil, pesawat, kapal dan sebagainya untuk mempercepat perjalanan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang terakhir merupakan keperluan kita juga sebagai manusia adalah perkawinan ataupun pernikahan untuk berlanjut generasi. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini keperluan 5 ini. Baik muslim ataupun non muslim sama keperluannya dalam 5 perkara tadi. Kita sebagai muslim makan dan minum, orang kafir juga demikian. Begitu pula kita perlu pakaian, mereka juga berpakaian. Rumah juga, mereka juga punya rumah. Kendaraan juga mereka memerlukan. Begitu pula kita kawin, mereka juga melaksanakan perkawinan. Lantas bedanya kita dengan mereka apa? Bedanya hadirin dalam tujuan.
Maka ada dua nih. Yang pertama, bagaimana cara mengambil keperluan. Dan yang kedua, untuk apa saya ambil itu keperluan hidup tadi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita umat Nabi Muhammad SAW, umat yang harus tampil beda. Silakan ambil itu keperluan hidup kita. Silakan makan, minum, berpakaian dan sebagainya. Tapi kita ambil itu semua mengikuti cara yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita makan dan minum, mereka juga makan dan minum. Tapi beda antara makan kita dan minum kita. Nabi kita Muhammad SAW telah ajarkan bagaimana cara makan. Ya gulam, samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Wahai anakku, baca bismillah ketika kamu makan. Makan dengan tangan kananmu dan makan apa yang di depan kamu. Ini kita cara makan, berbeda dengan orang kafir, bahkan berbeda dengan binatang yang makan tanpa tangan seringnya tersebut. Mereka tidak baca apa-apa. Hanya mungkin memberikan isyarat saja dengan cara yang diajarkan oleh agama mereka. Sedangkan kita betul-betul kita baca bismillah minimal. Kita makan dengan tangan kanan dan juga makan apa yang di depan kita. Begitu pula hadirin subhanahu wa ta'ala, kita berpakaian. Membedakan kita dengan mereka, Nabi ajarkan. Kalau kita pakai baju, celana, sendal dan sebagainya, kita mulai dengan tangan kanan. Begitu pula celana kita mulai dengan kaki kanan lebih dahulu, sendal juga demikian, melepaskan sebaliknya. Rumah, kita masuk ke rumah, orang kafir masuk ke rumah, binatang juga masuk kandang juga. Bedanya antara kita dengan mereka apa? Nabi SAW telah ajarkan. Bagaimana kita cara masuk ke rumah, ucapkan salam, ucapkan selawat. Kita baca ayat kursi lebih bagus lagi sehingga iblis nggak bisa masuk bersama dengan kita. Keluar rumah juga ada lagi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma nas'aluka khair maulad wa khair makhraj bismillahirrahmanirrahim bil kharajna. Begitu pula hadir naik kendaraan, orang kafir juga naik kendaraan. Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana cara naik kendaraan. Ketika kita naik, baca bismillah, alhamdulillah. Kemudian ketika bergerak, subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbil qalibun. Alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Kemudian sambil memandang ke langit kita baca Allahumma inna zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub. Anta tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena Nabi sabdakan Allah tersenyum melihat hamba yang mengakui tiada yang mengampunkan dosa kecuali Dia. Begitu pula kawin. Binatang juga kawin, maaf. Tapi kawin mereka ya seenaknya saja, maka dikatakan kumpul kebo. Orang kafir juga kawin, kita juga kawin. Tapi beda. Bagaimana akad nikah kita melalui yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau katakan, a'linu hadan nikah. Elankan itu pernikahan, jangan sembunyi-sembunyi. Waj'al fil masajid, dan jadikan akad nikah kita di masjid. Tapi beda antara di masjid dengan di gereja, Pak. Maaf. Kita sering mengikuti cara kehidupan mereka. Kita adakan akad nikah di masjid, tapi seperti di gereja. Kita hadirkan mempelai perempuan di masjid juga. Kita hadirkan bakal di depan penghulu. Tidak. Itu cara mereka di gereja Nasrani. Muslim tidak. Istri di rumah, yang dihadirkan adalah laki-laki di hadapan halayak ramai. Itu akad nikah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Melampiaskan nafsu kita dengan cara Nabi kita Muhammad SAW. Hadir Al-Imam Ghazali rahimahullah katakan, al-ada, kebiasaan sehari-hari kita di makan, minum, berpakaian, kita naik kendaraan dan sebagainya. Kalau kita letakkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan, maka menjadi ibadah. Jadi yang namanya ibadah bukan sekedar sholat, puasa, haji dan sebagainya. Kehidupan sehari-hari, makan, minum, begitulah tidur kita, naik kendaraan, kawinnya kita semua jadi ibadah. Kapan? Kalau kita letakkan dalam setiap gerak kita kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Makan kita jadi ibadah ketika kita awali dengan bismillah, setelah dengan alhamdulillah. Tidur kita 6 jam lebih kurang 1 hari 1 malam. Maka kita awali dengan kita berwudu lebih dahulu, kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya tidak jelaskan dengan detail di sini. Maka 6 jam tidur kita dicatat sebagai hamba yang beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, orang kafir ingin menghina beliau. Beliau katakan dalam tafsir Abu Daud, "Ya Salman, inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam 'allamakum kulla syahratil qira'ah." Wa Salman, aneh kau punya nabi ini. Masa mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang air besar, cara cebok. Ini orang kafir seakan-akan menganggap rendah. Nabi yang dapat wahyu dari langit, masa mengajarkan cara buang air? Pekerjaan yang di WC diajarkan.
Salman radhiyallahu anhu tidak merasa terhina, bahkan beliau bangga. Beliau katakan, "Na'am, 'allamana Rasulullah SAW kulla syai'in hatta al-qira'ah." Betul, Nabi kami Muhammad SAW mengajarkan segala sesuatu. Sampai cara buang air besar diajarkan, jangan menghadap kiblat, jangan melangi kiblat. Itu diantaranya. Termasuk kita masuk sendal, masuk WC pakai sendal, diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Islam mengajarkan kehidupan di Baitullah sana, bagaimana cara tawaf, bahkan di Baitul Khala bagaimana cara masuk WC juga diajarkan. Sebagaimana tawaf itu adalah ibadah, kita masuk WC dengan kaki kiri lebih dahulu, keluar dengan kaki kanan, baca doa, itu juga ibadah. Jadi nggak terbuang waktu kita dalam WC seperempat jam itu nggak terbuang. Ketika kita masuk WC dengan cara Rasulullah SAW, maka menjadi hamba yang beribadah. Jadi 24 jam hidup kita beribadah kapan? Kalau kita letakkan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bedanya kita dengan orang kafir atau dengan binatang. Untuk apa saya makan? Untuk apa saya minum? Untuk apa saya berpakaian? Untuk apa saya punya rumah? Untuk apa saya punya kendaraan? Untuk apa saya kawin? Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran dengan detail, enggak lepas daripada 3 tujuan hidup kita. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan saya makan dan minum adalah untuk beribadah. Kalau sekedar makan dan minum cuma menggemukkan badan saja, apa bedanya kita dengan binatang? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kulu minat thayyibat wa amal solehan. Makan yang baik-baik, setelah itu beramal solehlah. Jadi setelah tujuan saya makan ini supaya ada kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Berpakaian, untuk apa saya berpakaian ini? Kalau burung merak dia berpakaian cuma untuk menampakkan kegagahan dia saja. Kalau hanya untuk kesombongan, sama dengan mereka orang kafir. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, tujuan saya punya pakaian apa? Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambil pakaian kamu yang terbagus setiap kamu akan sholat. Jadi tujuan saya berpakaian ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula hadirin yang dimuliakan Allah, untuk apa saya masuk rumah? Nabi telah jelaskan rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya bercahaya, dipandang oleh masyarakat di langit sebagaimana bercahaya bintang-bintang dipandang oleh masyarakat di bumi. Jadi tujuan saya punya rumah tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana rumah kita gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya kendaraan untuk apa? Juga untuk beribadah. Setelah selesai Ka'bah direhab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah katakan, "Adzin finnas bil hajj." Wahai Ibrahim, panggil manusia untuk pergi haji. Datang ke Mekah nih. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Nanti mereka akan datang dengan jalan kaki atau naik kendaraan onta yang kecil dari pojok desa yang kecil. Silakan punya onta. Waktu itu kendaraan yang terkenal di zaman Nabi adalah onta. Sekarang kita punya sepeda motor, mobil, silakan. Tapi untuk apa? Untuk pergi haji, untuk beribadah. Nah, kemudian hadirin Allah, termasuk saya kawin ini untuk apa? Pernikahan kita ini. Bukan sekedar untuk melahirkan anak, bukan sekedar untuk pelampiasan nafsu, tidak. Tapi Nabi SAW telah jelaskan, rahimallahu mra'an qama min al-fasalla wa iqadha ahlahu fa in abat nadha fi wajhi al-ma wa rahimallahu mra'atan qamat min al-fasalla wa iqadha ahlaha fa in aba nadha fi wajhi al-ma. Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada seorang suami yang bangun malam hari. Kemudian dia sholat tahajud dan dia bangunkan istrinya. Kalau enggak dia percikan air ke muka istrinya. Begitu pula sebaliknya. Di tujuan saya kawin ini bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah melalui dengan saya bangunkan istri saya. Kalau dia enggak bangun, dia bercanda, kita percikan air hadir. Dulu kami pernah ke Jepang nih, keliling 45 hari ke pabrik Yamaha, Toyota, Suzuki dan sebagainya. Kita jumpai saudara-saudara muslim kita yang kerja di Jepang lebih kurang 100.000, Pak. Sering terlalaikan sholat mereka, gaji cukup besar 20 juta sampai 30 juta. Tapi alhamdulillah dengan kunjungan yang terus-menerus kita laksanakan dari Indonesia ini, rombongan kita datang bermalam di pabrik Yamaha, Toyota, Suzuki, Enki dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang suasana sholat berjamaah sudah mulai hidup di sana. Pulang dari perjalanan, terakhir kami masuk ke mall di Jepang yang harganya semua seharga serba 100 yen. Lebih kurang 8.000 rupiah. Macam-macam benda-benda. Teman milih macam-macam kebendaan, tadi beli sisik macam-macam, saya beli pistol plastik. Teman-teman yang bertanya, Ustadz buat apa beli pistol plastik? Saya bilang untuk nembak istri saya. Jadi malam hari kalau saya bangun tahajud lebih dahulu, istri saya terlambat, saya tembak dia. Tapi kenyataannya lebih banyak istri saya yang nembak saya daripada saya. Yang penting hadirin, tujuan saya menikah itu untuk saling membangunkan. Nah, bagaimana rahmat Allah akan datang kalau kita nggak punya istri, Pak? Maaf nih.
Bangun malam hari, nggak punya istri, bangunkan guling, percikan air dengan bantal guling, atau kucing, apa mendapatkan rahmat Allah? Tidak. Jadi tujuan saya menikah tadi bukan pelampiasan nafsu, bagaimana justru saya manfaatkan istri untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pernikahan merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun dalam hadis yang dhaif dikatakan hadirin bahwasanya 2 rakaat sholat orang yang sudah kawin lebih afdal 70 rakaat yang belum kawin. Jadi hadirin Allah nggak lepas daripada keperluan yang 5 tadi untuk menopang saya beribadah. Yang kedua, Allah jadikan kita sebagai manusia, Allah ilankan di hadapan majlis para malaikat, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah ciptakan kita sebagai khalifatullah permukaan dunia ini. Sebagai hamba kita mengabdikan diri pada Allah, salat, puasa dan sebagainya. Sebagai khalifah, apa itu khalifah? Kemarin Al-Habib Umar bin Hafiz Damat Barakatuh menjelaskan beberapa kali dalam pertemuan baik di Semarang juga di Solo hadirin. Khalifah bukan berarti harus menjadi penguasa, tidak. Khalifatullah adalah manusia yang senantiasa melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan berbuat baik kepada sesama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini dutanya Allah, Pak. Enggak harus kita ini jadi khalifah, harus menjadi penguasa. Nabi Adam ketika dilantik menjadi khalifah oleh Allah sendirian waktu itu, tentara nggak punya, polisi nggak punya, istri aja belum punya, tapi Allah sudah jadikan khalifah. Nabi kita Muhammad SAW ketika di Mekah dijadikan Nabi oleh Allah, kekuasaan di tangan Abu Jahal, Abu Lahab, tapi sejak itu kekhalifahan di tangan Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau berpegang teguh kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dalam maksud khalifah, kita ini dutanya Allah, Pak, ambasadornya Allah. Nabi SAW telah sabdakan arahan kepada kita sebagai khalifatullah, takhallaqu bi akhlaqillah. Wahai umatku, berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah. Ajib, Pak. Kita ini hamba, manusia. Allah itu Rabb di kita. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus sadar, saya ini khalifatul dutanya Allah yang Allah hantar, bagaimana saya ini mampu untuk mewakili Allah dalam menampakkan sifat-sifat jamalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dutanya Allah kita ini, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dalam kehidupan sehari-hari Nabi katakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani yang orang yang di bumi, maka yang di langit akan mencintai kamu. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq Al-Mut'im, Allah memberi rezeki, memberi makan. Allah nggak makan, Pak, nggak minta makan, tapi memberi makan. Maka sebagai Khalifatul Razzaq, kesukaan untuk memberi makan lebih kita tanamkan daripada suka makan. Maaf, yang suka makan itu adalah binatang, yang suka memberi makan itu adalah namanya khalifah. Bahkan hadir pujian kepada sahabat yang Allah berikan kepada dalam Al-Quran yang tidak dimiliki oleh umat yang lain, Pak. Bagaimana kehebatan sifatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Allah katakan dalam Al-Quran ini, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi para sahabat ini memberikan makan, siapa yang ala hubbi, memberi makan kepada orang dengan rasa cinta kepada Allah. Siapa yang dikasih makan? Miskinan, orang miskin biasa, kita juga ngasih makan orang miskin. Wa yatiman, anak yatim kita kasih makan. Yang luar biasa, para sahabat ini punya sifat wa asiran, orang kafir pun mereka kasih makan juga, Pak. Tawanan-tawanan perang dahulu nggak diletakkan di penjara. Memang nggak ada penjara di zaman Nabi SAW. Di Madinah nggak ada penjara. Saja karena banyaknya tawanan, Nabi pinjam rumah wanita tua di dekat Masjid Nabawi. Beliau pinjam untuk menampung tawanan-tawanan perang. Hari-hari biasanya tawanan perang dan memang nggak banyak. Diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi untuk melihat bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi bermuasyarah, bermuamalah. Tapi nanti ketika tiba waktu makan, digelar supro. Sahabat duduk bersama dengan musuh, tawanan perang orang kafir. Tangan sahabat mengambil korma menyuapin itu musuh. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Orang kafir tawanan perang kasih makan. Itu musuh heran. Tangan yang tadinya pegang pedang untuk bunuh saya, sekarang itu tangan pegang korma untuk nyuapin saya. Terenyuh hati musuh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, inilah khalifah. Kesukaan memberi makan. Kalau binatang, maaf, suka makan. Maaf, kemarin salah seorang profesor dari Bandung berceramah di Jakarta. Beliau katakan manusia ini tanpa agama hidupnya persis seperti binatang, Pak. Binatang itu apa ciri khusus binatang? Makan. Ciri khusus binatang adalah makan. Makanya orang kafir yang suka makan saja Allah katakan sama dengan binatang. Ya tamatta'un wa yakulun kama ta'kul an'am. Mereka mencari kenikmatan dan makan seperti makannya binatang. Kalau manusia tanpa agama, sukanya makan saja. Maaf hadirin, miskinkah dia, kaya kah? Kalau nggak ada arahan agama, pikirnya makan.
Beliau katakan orang miskin yang pekerjaannya nggak jelas, pikir makan juga. Cuman pikirnya besok makan atau kada nih. Kalau ada duit makan, kada duit kada makan kita. Baik. Yang gajinya tetap, tukang ojek kah, gajinya setiap hari 100.000 kah pendapatan, atau pegawai negeri 3 juta kah. Jadi pikirnya makan juga. Cuman pikirnya apa? Besok makan apa? Hari ini makan coto, besok makan soto, besok makan rawan lagi. Karena duitnya tetap bisa ngatur makanan. Yang gajinya lebih besar lagi, pikir makan juga. Cuman bedanya besok makan di mana? Ganti-ganti restoran. Duitnya banyak. Yang lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi, besok makan siapa? Besok makan siapa? Kan harimau, singa, itu pikirnya memangsa orang terus. Tapi itu binatang, Pak. Tapi yang namanya khalifah, besok saya ngasih makan siapa? Yang dipikirkan besok siapa yang saya kasih makan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam minta agar orang kafir jangan dikasih makan. Biar apa namanya istilahnya, biar kapok supaya beriman. Dan doa beliau Allah jelaskan dalam Al-Quran ketika meletakkan putranya Ismail alaihissalam dengan Siti Hajar radhiyallahu anha, beliau mendoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, tolong jadikan lembah yang gersang ini jadi negeri yang aman. Warzuq alahu minats tsamarat. Berikan nanti kepada penduduknya buah-buahan saja. Pohonnya enggak usah, capek ngurusin kebun. Buah-buahannya saja. Maka di Mekah ini memang enggak ada pohon yang buah-buahan yang tumbuh, enggak ada, Pak. Tapi segala buah-buahan Allah bayangkan sedunia. Siapa yang dikasih makan nanti di kota Mekah ini khususnya dan di seluruh dunia ini, warzuq ahlahu minats tsamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Maksud doa Nabi Ibrahim agar yang dikasih makan nanti di bumi ini hanya orang beriman kepada Allah hari kemudian saja. Orang kafir jangan. Tapi Allah katakan qala wa man kafara. Hai Ibrahim, orang kafir pun saya kasih makan juga. Ya. Jadi sudah ketentuan Allah kasih semua tersebut. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah Al-Afu, At-Tawwab, Al-Ghafur. Maaf pemaaf, pengampun, penyayang. Maaf pengampun, pemberi taubat. Yang suka membalas dendam itu binatang, Pak. Yang suka memberi maaf itulah namanya khalifah. Maka untuk membedakan kita nih sebagai khalifah dengan binatang, Allah katakan, siapa itu orang bertakwa? Al-Kazimul Ghaib, menahan marah. Kucing nggak bisa nahan marah dia. Walaupun kita kasih makan 1 tahun sampai badannya gemuk, yang tadinya kita temukan di musim hujan ketabrak sama motor, mau mati dia, kita ambil, kita bawa ke rumah, kita hangatkan, kita uruti masnya, panggilkan dokter hewan lagi, kasih makan enak sampai 1 tahun, kita sayang tidur sama kita di ranjang nih, begitu sayangnya pada itu kucing yang kita lihat mau mati tadi. Ternyata itu kucing yang dikasih makan 1 tahun oleh bosnya nggak kada bersengaja, waktu tidur tadi tangannya tertampar kepala kucing tadi. Kira-kira kucing yang dikasih makan 1 tahun tadi, Pak, ketika tangan bos tadi hantam kepalanya kada sengaja, kira-kira apa yang dikerjakan oleh itu kucing? Langsung cakar dia kada ingat lagi yang jasa tuannya 1 tahun. Jadi kalau hadim Allah nggak mampu menahan marah setiap saat mau marah, itu kucing. Maka Allah katakan kamu jangan jadi kucing. Baik, onta bisa menahan marah, tapi nunggu kapan balas dendam. Onta kita pukul dia diam saja, tapi sekian bulan kemudian dia masih yang mukul saya, maka dia balas dendam. Allah katakan di Quran, kamu jangan jadi kucing, jangan jadi onta. Al-Kazimul Ghaib, menahan marah, wal afin, maafkan. Jangan balas dendam. Bahkan lebih hebat lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini khalifah, Pak. Kemudian yang terakhir, jadi tujuan tadi saya makan dan minum, bagaimana selain beribadah juga untuk berbuat baik kepada sesama. Saya makan dan minum supaya ada kekuatan. Nabi katakan orang beriman yang kuat, baik itu kuat badan atau kuat iman, lebih baik daripada orang beriman yang lemah. Wa fi kulli khairin, walaupun masing-masing punya kebaikan. Kita badan sehat, bisa nonton orang buta kan. Ada kekuatan, bisa ada orang mau berkelahi, kita bisa melerai dan sebagainya. Begitulah saya punya baju yang bagus ini untuk apa? Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucunya Rasulullah SAW, orangnya ganteng. Pakaiannya juga setiap hari ganti terus, Pak. Minyak wanginya juga khusus. Ketemu orang Yahudi, Hasan, ya ada apa? Betul kau punya kakek itu Rasul? Ya betul Rasulullah SAW. Betul apa yang beliau sabdakan? Ad-dunya sinul jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara orang beriman dan surganya orang kafir. Ini hadis Muslim, hadis sahih. Kata Hasan, betul itu sabda kakekku Rasulullah SAW. Tapi buktinya mana? Saya sekarang miskin compang-camping, kamu kaya. Kata Sayyidina Hasan menjelaskan, wahai Yahudi, itu dilihat daripada kehidupan di akhirat. Kalau kau tahu apa yang Allah siapkan buat kamu di neraka, kamu seperti sekarang
hidup orang di sorga saja. Kalau kau tahu apa yang Allah siapkan buat saya di sorga, saya ini di pakaian saya ini seperti orang pakai penjara saja. Kemudian Sayyidina Hasan juga menjelaskan, kenapa beliau berpakaian bagus, supaya orang miskin tahu saya kaya. Sehingga orang miskin datang, beliau kasih. Memang orangnya dermawan betul. Kalau kita kan sudah sugih, sengaja sendal jepit. Sengaja baju bertambah supaya jangan ketahuan orang sugih, jangan dimintain orang miskin. Ha? Jadi tujuan saya berpakaian ini bagaimana bisa berbuat baik kepada sama. Begitu pula punya rumah, untuk apa? Ha? Bisa kita kontak dan lain-lain. Dan untuk saya kawin juga untuk berbuat baik kepada sesama. Dan yang terakhir hadirin Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad SAW, selain kita beribadah juga berbuat baik kepada sesama. Khalifah Allah firmankan dalam Al-Qur'an, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah katakan dalam tafsir Asy-Syafi'i ini, kalau sekiranya Al-Quran tidak turun untuk umat Nabi Muhammad kecuali satu surah, suratul Asr, pendek, cuma 3 ayat, beliau berani berujar, kalau Al-Quran tidak turun kepada umat Nabi Muhammad SAW, hanya satu surah yang pendek, sudah cukup, kata beliau. Di mana dalam surah yang pendek cuma 3 ayat, Allah jelaskan tujuan hidup umat Nabi Muhammad SAW, selain beribadah, berbuat baik pada sesama, wal asr, demi masa. Kapan saja. Innal insan, setiap manusia, laki-laki kah, wanita kah, tentara kah, polisi kah, kiai atau santri, mahasiswa ataupun dosen, yang namanya manusia dari umat Nabi Muhammad SAW, la fi khusr. Semua kita ini rugi, Pak. Siapa yang enggak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Beribadah, beramal soleh, baik itu salat, puasa, zakat, haji, dan juga berbuat baik pada sesama. Tapi yang kedua ada tugas kita yang lain, wa tawassaw bil haq. Iman itu hak, salat itu hak, puasa itu hak, zakat itu hak, semua hak. Bukan hanya untuk kita, tapi kita jajakan, kita promosikan, sampaikan kepada orang lain, tapi dengan watawassaw, dengan penuh kelembutan, dengan kasih sayang. Biasanya wasiat ini disampaikan oleh orang tua kepada anaknya ketika akan meninggal dunia. Nah, nanti kalau bapakmu meninggal, tolong adikmu yang masih mondok itu di Pasuruan, atau di Jawa, atau di Yaman, sempurnakan pembiayaan dia, bantu dia nak. Ini wasiat. Nah, nanti kalau kau meninggal, tanah ayah yang ada di sana itu, yang lainnya silakan kau wariskan, tapi yang ada di sana sekian hektar, tolong kasihkan buat masjid, atau buat yatim piatu. Berwasiat, maksudnya menyampaikan sesuatu dengan kelembutan. Begitu agama disampaikan bukan dengan kekasaran, tapi dengan penuh kelembutan. Tapi bagaimanapun lembutnya kita mendakwakan agama, pasti ada tantangan. Ha? Jadi nggak ada dakwah tanpa tantangan. Dulu kami ketika di Gontor dulu, selesai ketika pelepasan Kiai Jarkasi almarhum, beliau katakan kalau anak-anakku ingin menjadi orang yang disenangi oleh masyarakat, jadi pelawak. Jadi kalau kita ini Pak, ingin disenangi oleh masyarakat jadi apa? Jadi pelawak kan disenangi. Tapi kalau ingin jadi dai, tentu ada tantangan. Maka bagaimanapun lembutnya orang, nggak ada yang lebih lembut daripada Nabi SAW, tapi ada tantangan. Menghadapi tantangan wa tawassaw bis sabr, tetap kita bersabar, jangan lari daripada perjuangan. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kalau tujuan hidup yang 3 ini, baik itu ibadah, khilafah, dan dakwah kita kerjakan, nanti keperluan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menutup daripada ceramah saya yang singkat ini hadirin, bukan singkat nih, sudah setengah jam nih Ustaz Ayat yang mengingatkan pada kita juga. Saya sekedar memberikan ilustrasi saja Pak. Kenapa teman-teman kita maaf di Bosnia dibunuh, begitu pula di Palestina dan sebagainya. Bahkan sekarang naudzubillah min dzalik. Kita doakan agar teman-teman kita yang di Papua sana, yang meninggal dunia diampunkan dosanya oleh Allah, diangkatkan derajatnya. Yang hartanya habis terbakar, diampunkan oleh Allah. Tapi hendaklah kita paham Pak, kenapa semua tersebut terjadi? Karena kita lupa. Kita lebih mengutamakan keperluan hidup daripada tujuan hidup. Saat azan berkumandang kita tidak kita hiraukan, sering kita abaikan. Begitu pula hadirin kita tidak mau berbagi kepada sesama. Maka saya katakan tadi sebagai ilustrasi saja nih Pak. Kita beli sapi perah. Beli sapi perah ini. Untuk apa kita beli sapi tadi? Karena untuk menghasilkan susu Pak. Kita pelihara. Nanti kita buatkan kandang yang bagus, kasihkan rumput yang bagus, kasihkan macam-macam vitamin dan sebagainya, berikan suntikan juga. Tujuan semua tadi supaya itu sapi mengeluarkan susu. Nah, selama itu sapi pagi atau petang mengeluarkan susu, nanti yang mencarikan rumputnya siapa Pak? Tuannya. Yang membuatkan kandang atau rumah yang bagus, tanggung jawab siapa? Tuannya juga. Yang menyalakan api unggun di malam hari ketika kenyamukan ataupun banyak laron sebagainya, siapa? Tuannya. Anak kecil mau bermain-main dengan itu sapi yang bawakan pedang, siapa? Tuannya juga. Semua keperluan itu sapi, tanggung jawab tuannya. Kapan? Selama itu sapi bisa mengeluarkan susu. Suatu saat itu sapi ngambek Pak, meraju istilah bahasa Banjar kita nih.
Kadang lagi keluar susunya tidak keluar. Dikasih macam-macam vitamin nggak keluar, maka diapakan? Diapa itu sapi? Kirim ke tukang jagal, disembelih, habis disembelih, dikulitin lagi, dicincang lagi, dibakar lagi, dikunyah lagi, dipres, terakhirnya dibuang di pembuangan yang terakhir sana, Pak. Walillahil mathalul a'la. Kalau ini umat betul-betul tegar dengan tujuan hidup, salat berjamaah kita jaga, Pak. Qiyamul lail juga kita berbuat pada sesama, maka segala keperluan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sekarang apa yang Nabi telah sabdakan betul, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, inilah ahummu bi ahli al-ardi azaban. Aku ingin turunkan bencana ke bumi ini. Bencana, kebakaran, kebanjiran, tsunami dan sebagainya. Allah memang sudah rancang. Apa yang bisa mengantisipasi itu bencana semua? Ketika ini umat kembali kepada tujuan hidup. Faiza nazartu ila umari buyuti wal mustaghfirin bil ashar wal mutahabina fiyya sarat al azab. Ketika aku melihat masih ada di bumi masyarakat yang rajin makmurkan masjid-masjidku. 5 kali sehari semalam masjidnya makmur, azan dikumandangkan, banyak yang berjamaah. Yang kedua, wal mustaghfirin bil ashar. Adanya masyarakat yang bangun tahajud, qiyamul lail, kemudian menjelang subuh dia istighfar, menangis dan menangis. Salah satu kelebihan dari Al-Habib Umar bin Hafiz yang kami lihat, kami sering juga ke Hadramaut ke sana. Bahkan putra-putra kami belajar di sana. Masya Allah qiyamul lailnya bukan main beliau. Walaupun ceramah sampai jam 12 malam, masuk kamar sebentar tetap sholat dan sholat. Kebiasaan qiyamul lail ini perlu. Kemudian yang ketiga Allah katakan wal mutahabina fiyya. Adanya masyarakat yang suka bersilaturahmi, membina cinta kasih semata-mata karena Allah. Maka kalau 3 komponen ini ada, yang makmurkan masjid banyak, yang sholat tahajud banyak, saling masyarakat mencintai silaturahmi satu sama lain, berbuat baik pada sama atau mengajak kepada Allah, janji Allah pasti saraftu anhum, aku palingkan itu azab. Enggak akan terjadi kebakaran di Samarinda ini, Pak. Enggak akan terjadi gempa di Samarinda ini. Bahkan di Indonesia, kalau yang 3 ini kita kerjakan. Mudah-mudahan hadirin kita bisa mengamalkan yang 3 ini. Bagaimana tadi saya katakan, ibadah kita perhatikan, yaitu sholat berjamaah, baik qiyamul lail kita kerjakan, dan tetap berbuat baik kepada sama Allah sebagai khalifah. Kemudian juga jangan puas dengan ibadah sendiri, tapi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Insyaallah kita niatkan demikian. Ada baiknya daripada Allah, salah daripada saya sendiri mohon dimaafkan. Kami kunjungan singkat, Pak, dari Balikpapan dengan teman-teman ini, dan kami membawa istri-istri kami, jadi ada 8 pasang di belakang kantor DPR saya bermalam selama 3 hari sambil berkunjung pada saudara-saudara kita sampai besok pagi. Mari kita sama-sama doa, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal dunia diangkatkan derajatnya. Begitulah hutang-hutang kita dibayarkan oleh Allah, hajat kita terbangunnya pondok pesantren, masjid-masjid disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa qalatus salihan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'ati wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna maqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma shfi mardana وارحم موتانا واقض عنا ديوننا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هونا في سكرات الموت والنجاة والعفو عند الحساب اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منه وبطن من بل خاص عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.